Merebaknya varian COVID Omicron menjadi perhatian dunia. Ini juga menjadi perhatian Indonesia, dikarenakan Indonesia akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya akan terjadi lonjakan kasus baru karena tingginya mobilitas masyarakat. Pemerintah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut. Antisipasi masuknya varian Omicron dari luar negeri adalah menutup pintu masuk bagi WNA dari 11 negara yang sudah terdeteksi virus COVID Omicron. Pemerintah meneguhkan visa WNA dengan sementara apabila berasal atau sempat mengunjungi sejumlah negara terlarang seperti Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Mozambik, serta Hong Kong dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Dari dalam negeri sendiri, pemerintah juga telah melakukan antisipasi, di antaranya adalah membatasi pergerakan masyarakat yang akan bepergian saat libur Natal dan Tahun Baru, serta memberlakukan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat diimbau untuk menunda mobilitas termasuk mudik. Selain itu, pada masa Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga mengatur perayaan Tahun Baru. Peraturan ini melingkupi larangan melaksanakan acara perayaan Tahun Baru 2022. Ya, walaupun belum ditemukan di Indonesia, namun virus COVID varian Omicron patut diwaspadai. Bagaimana cara pemerintah mencegah Omicron masuk ke Indonesia? Apalagi kita kan ini sedang bersiap menghadapi libur panjang Natal dan juga Tahun Baru yang biasanya terjadi pergerakan masyarakat yang bisa dikatakan cukup besar. Nah, untuk membahasnya kita telah bergabung bersama dengan dua narasumber. Sudah bergabung ada Arief Aryalsyam, tim pakar medis Satgas COVID-19 dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Saya sapa terlebih dahulu Prof. Ari, Pak Miko, apa kabar? Salam sehat? Baik, alhamdulillah, salam sehat, Mbak. Baik, oke. Saya ingin ke Prof. Ari dulu deh. Prof. Ari, berbicara soal berbicara soal penyebaran varian baru ini nih, Prof. Oke, tapi mungkin sebelumnya kita ikuti berita satu ini dulu, Prof. Ari dan juga Pak Miko, di mana Organisasi Kesehatan Dunia memasukkan virus corona varian Omicron ke dalam variant of concern atau VOC. Variant of concern adalah varian virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian akibat COVID-19. Bahkan varian yang masuk dalam kategori ini juga disebut memiliki kemampuan dalam mempengaruhi efektivitas vaksin. Berikut informasi selengkapnya. Baik, Prof. Ari dan juga Pak Miko, kita mulai dialog. Ini kita punya tema siang ini adalah ekstra waspada di ujung tahun. Pertama mungkin kita akan bahas soal Omicron tadi ya. Ada beberapa informasi yang kemudian sudah disampaikan kepada pemirsa. Ada dua berita tadi, 11 negara yang kemudian sudah terkonfirmasi memiliki varian Omicron ini. Sebetulnya bagaimana menggambarkan virus ini, varian baru ini, Prof? Seberapa bahayakah ini? Bagaimana karakteristiknya? Kalau kita mungkin bandingkan dengan varian-varian yang lain. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang tadi disebutkan bahwa
WHO sudah mengingatkan ada varian baru yang sudah masuk ke varian of concern, ya, ini yaitu disebut Omicron tadi. Kenapa ini menjadi perhatian? Pertama, memang ketika virus ini ditemukan pertama kali di Botswana, kemudian di Afrika Selatan, dan akhirnya ini juga ditemukan pada beberapa negara yang memang ternyata itu berhubungan dengan suatu proses penyebaran di awal tadi yang ke Botswana, Afrika Selatan. Jadi ini yang artinya mesti diantisipasi bahwa ada suatu varian baru yang penularannya cukup signifikan terjadi. Nah, yang menarik dari virus ini, mutasi virus baru ini adalah bahwa memang sudah dilihat. Ternyata kan ini kan memang sekarang ini saya rasa termasuk juga Indonesia, kita apabila menemukan sesuatu virus, suatu kasus yang memang mencurigai, itu memang dilakukan sequencing, ya, dilakukan sequencing untuk mengidentifikasi secara lebih detail mengenai struktur dari virus tersebut. Dan ternyata dari Omicron ini itu ditemukan bagian-bagian mutasi yang cukup besar, ya, dibandingkan varian sebelumnya, dalam hal ini Delta. Dan ini yang akhirnya memang kita WHO dan juga para peneliti, khususnya para peneliti di Afrika Selatan yang saat ini sedang melakukan eksplorasi terhadap virus tersebut, yaitu bahwa memang virus ini bisa, artinya tetap bisa survive walaupun pasien itu, ya, atau orang yang kena itu sudah divaksinasi. Nah, ini memang ini yang jadi pokok permasalahannya itu di situ, bahwa memang dia bisa kita bilang bisa mudah bermutasi dan membuat orang yang sudah divaksin itu tidak kebal gitu, atau kita bilang menyebabkan efektivitas vaksin itu menjadi menurun gitu. Nah, ini yang kita mesti menjadi perhatian. Nah, karena apa? Karena kan kita tahu nih, ya, Indonesia sendiri memang masih berusaha lah untuk mencapai angka herd immunity 80%, 90% misalnya, walaupun saat ini kita masih berkisaran sekitar 60-70%. Jadi artinya apa? Untuk orang yang belum divaksin aja jelas ini berbahaya, apalagi orang yang udah divaksin aja ini bisa terkena, apalagi orang yang belum divaksin. Oleh karena itulah maka saya rasa apa yang diperingatkan oleh WHO kepada semua negara di dunia ini adalah bahwa perlu kehati-hatian adanya penyebaran Omicron ini. Jadi oleh karena itulah memang pemerintah mengantisipasi dengan memperpanjang masa karantina dan melakukan pemeriksaan secara ketat dan bahkan menutup pintu masuk Indonesia untuk beberapa negara yang memang dicurigai sudah ada virus dari mutasi virus dari Omicron ini. Demikian, Mbak. Prof, seberapa efektif kemudian penutupan ini di 11 negara tadi, ya, kemudian tidak bisa atau dilarang berkunjung ke Indonesia? Karena kalau melihat pergerakannya, kalau Anda katakan mutasinya begitu cepat, begitu, bukan tidak mungkin kan sebelum ada penutupan saja mungkin sudah menyebar di Indonesia. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Saya tidak katakan bahwa itu benar, tapi paling tidak ada kemungkinan itu, Prof. Nah, ini seberapa efektif kemudian ini dilakukan? Iya, betul dari disampaikan, ya, bahwa memang kan pasti artinya pengumuman ini muncul setelah ini juga sudah mulai tersebar, ya. Nah, oleh karena itulah memang kita mesti saat ini menurut saya peran sequencing, ya, next generation sequencing itu NGS itu menjadi penting. Artinya kan sekarang ini kasus boleh dibilang sudah menurun. Ya, dan tapi di satu sisi kita juga mendengar ada 1-2 kasus baru bahkan juga fatal. Nah, ini yang kita kejar. Apakah misalnya pada kasus yang memang cukup signifikan ini membawa dampak kepada pasien, apa memang ada mutasi baru atau tidak, itu yang kita temukan. Nah, secepatnya ketika ini memang sudah ternyata dalam tanda petik teridentifikasi ada mutasi baru, varian baru misalnya, nah disitu langkah-langkah yang intervensi penting harus dilakukan. Ya, sama sih sebenarnya, ya, dilakukan lagi tracing lagi, ya kan, case finding lagi, ya, kemudian mengisolasi
untuk orang-orang yang memang ternyata dinyatakan positif. Gitu. Oke. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, ada penutupan kemudian 11 negara yang tidak diizinkan masuk ke Indonesia, begitu, yang sudah memiliki kasus virus varian baru Omikron, begitu. Kemudian berbicara soal karantina. Ada kemudian WNI diizinkan masuk ke Indonesia, tapi dengan catatan karantinanya ini diperpanjang, tadinya hanya 3 hari, kemudian ini hanya kemudian ditambah menjadi 7 hari. Inikah cara untuk menjawab adanya virus varian baru Omikron ini kemudian untuk masuk ke Indonesia? Apakah ini sudah tepat begini jalannya? Ya, yang Mbak Tresia, jadi menurut saya virus Omikron ini atau varian baru Omikron ini, saya takutnya itu terdeteksi terlambat ya. Jadi sebenarnya sudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau itu terlambat, harusnya kita mentraspeknya 2 minggu ke belakang. Semua orang yang masuk dari negara yang ada varian baru itu dilacak kembali, apakah kemudian dia menderita batuk pilek atau tidak. Dan kalau dia menderita batuk pilek atau demam, dia akan diperiksa PCR-nya, dan kalau dia positif, dia akan diperiksa whole genome sequencing. Itu harusnya begitu. Kalau kita tidak terlambat menutup, kemudian tadi di karantina seminggu, itu kurang harusnya. Kalau orang Indonesia tetap harus lebih dari 1 kali masa inkubasi. 1 kali masa inkubasi terpanjang itu adalah 10 hari. Jadi kalau menurut saya harusnya karantina itu lebih dari 10 hari, ya rata-rata sebenarnya 14 hari begitu. Jadi aman, kalau mau aman itu 14 hari walaupun dia orang Indonesia yang pergi ke sana, kita memperkirakan semua positif begitu. Jadi jangan memperkirakan semua negatif. Jadi kalau ada varian yang berbahaya seperti tadi digambarkan oleh Prof. Ari, itu kita harus benar-benar berburuk sangka kepada semua orang yang berasal dari negara yang ada varian baru tersebut, Mbak Teresia. Pak Miko, artinya kalau begitu, kenapa tidak lockdown saja begitu Pak Miko? Apakah ini menjadi opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan atau bagaimana? Ya, kalau Jepang itu menutup negara pendatang dari semua negara. Kalau Jepang ya, ekstrim sekali. Itu karena takut sekali. Kemudian kalau kita menutup, harusnya sih menutup dari negara-negara yang ada varian Omikronnya begitu. Kalau itu kita nggak takut begitu. Kalau kita nggak takut lagi ya kita memperbolehkan masuk dengan tadi karantina seminggu gitu. Itu namanya nggak takut. Jadi kalau seminggu nggak takut ya harusnya kalaupun terpaksa kita memberikan izin kepada pendatang itu 2 minggu, ya itu dengan pertimbangan Omikron itu kadang-kadang menyeramkan begitu. Dan kadang-kadang kita tadi takut dengan Delta, korbannya sudah banyak di Indonesia pada bulan Juli. Jangan sampai lagi kita lengah dengan Omikron ini. Jadi menurut saya kita harus bertindak preventif yang lebih aktif begitu. Harusnya begitu. Oke, berarti kalaupun tidak lockdown total begitu, tapi paling tidak pencegahannya, mitigasinya harus lebih diperketat begitu ya, termasuk dengan waktu periode karantina yang kalau Anda katakan mungkin akan lebih efektif, lebih ideal kalau misalnya karantinanya adalah 10 hari. Kita lihat selanjutnya seperti apa. Tapi Pak Miko dan juga Prof. Ari, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung masih terhubung dengan tim pakar medis Satgas COVID-19, ada Prof. Ari Fahrial dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia, ada Pak Tri Yunis Miko. Pak Miko, Prof. Ari, kita lanjutkan. Saya ingin ke Prof. Ari dulu. Prof. Ari, ini kan akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru begitu ya.
Strategi, kemudian langkah mitigasi yang sudah disiapkan oleh Satgas dan juga pemerintah, ini seperti apa Pak agar tidak terjadi kenaikan atau lonjakan kasus? Kalau misalnya memang sudah dilakukan, akan diberlakukan PPKM level 3, artinya kan ini tidak menghentikan serta-merta pergerakan masyarakat Pak. Jadi apa sebetulnya yang diharapkan dari PPKM level 3 ini? Ya, jadi sebenarnya dengan nanti ini memang hitung-hitungannya itu terus terang debatable ya waktu di awal ya. Akhirnya memang diputuskan di tanggal 24 Desember PPKM di level 3. Tujuan daripada PPKM level 3 ini adalah kan sebenarnya awareness bahwa tetap semua kan kapasitas dinaikkan seperti level 3. Ya baik itu untuk rumah makan, ya perjalanan, ya juga termasuk pengetatan gitu. Paling tidak ini diingatkan oleh kepada masyarakat bahwa kita ini masih dalam situasi pandemi. Apalagi tadi di akhir tahun ini ya kalau bilang lah ya kita mendapat kabar yang cukup mengkhawatirkan kita semua, adanya varian baru yang memang penularannya luar biasa dalam tanda petik tadi ya. Jadi sama seperti di awal waktu Wuhan atau pada saat varian Delta di India, itu seperti itu memang. Jadi saya misalnya barusan juga saya baca ini pemain sepak bola yang baru dari Portugal yang baru saja bertanding di Afrika Selatan itu 17 positif dan ternyata positifnya itu varian baru ini walaupun disebutkan dengan gejala ringan. Jadi artinya apa bahwa memang ketika ada orang yang memang terpapar dengan virus ini itu tertular gitu kan gitu. Jadi kans untuk penularannya cukup tinggi. Nah ini yang kita memang harus antisipasi. Oleh karena itu tadi ya memang nanti mesti diperhatikan juga surveillance-nya yang penting itu ya. Nah, kita tahulah bahwa sekarang kan untuk tracing, kemudian PCR ini sudah luas digunakan. Nah, yang penting itu bisa terdeteksi dan dievaluasi. Dan tadi kalau memang ada yang positif, ini sekarang ini kan memang ketentuannya semua yang positif itu akan disequencing di pintu-pintu masuk ke Indonesia ini. Nah, tujuannya tadi itu untuk mendeteksi adanya apakah varian ini, Omikron ini sampai nggak ke Indonesia gitu. Karena apabila memang ini ditemukan, kita harus segera melakukan antisipasi. Ya tadi mungkin benar-benar kita mesti PPKM ini dinaikkan lagi misalnya. Ya nggak usah menunggu di tanggal 24 Desember. Jadi ini memang sesuatu yang dinamis Mbak. Jadi artinya semua itu mesti benar-benar memperhatikan angka-angka ini. Dan kita juga lihat perkembangan dari negara-negara tetangga dan dampak dari virus tersebut. Walaupun tadi saya bilang kasus artinya yang mengalami ini memang dengan gejala ringan. Ya tapi kan kalau itu kebetulan kena pada yang orang punya komorbid ya tetap resiko itu tetap sama untuk jadinya kematian gitu Mbak. Oke, mengutip juga kata Pak Wigo adalah kebijakan yang dikeluarkan memang benar-benar harus adaptif begitu ya, melihat perkembangan seperti apa, kemudian peningkatan kasus, kemudian juga penyebaran dari mutasi-mutasi varian baru. Saya ingin ke Pak Miko. Pak Miko, kalau kata Pak Prof. Ari tadi, pengetatan ini juga akan diberlakukan begitu. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya Pak ya, apalagi pada saat Lebaran waktu itu saya ingat pengetatan juga dilakukan, tapi toh masih juga terjadi peningkatan kasus, Pak Miko. Apa yang harus dipelajari nih dari kasus-kasus kita sebelumnya? Pak Miko, silakan Pak Miko. Oke. Baik, Pak Miko, apa bisa mendengar suara dari studio, Pak? Iya, kalau nggak saya tangkap, kalau nggak salah ya, walaupun terputus-putus, saya melihatnya satu, ya catatan dari saya tentang PPKM level 3 yang diterapkan pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari, itu menurut saya kurang tepat. Karena PPKM level itu dasarnya adalah transmisi. Nah, kemudian kondisinya seolah-olah dinaikkan di Indonesia. Pada level 3 itu harusnya jumlah kasus di kita itu adalah 50-100 per 100.000 populasi. Jadi itu salah benar ya kalau kemudian dinaikkan level 3. Jadi harusnya
PPKM kalau mau diketatkan itu jadi PPKM darurat. Jadi itu tidak mensalahkan artikan dengan kenaikan kasus di Indonesia. Nah, dengan adanya pembatasan itu pun menurut saya orang Indonesia sudah pintar gitu. Jadi kalau dibatasi tanggal 24 sampai tanggal 2 ya dia akan sebelumnya sudah beraktivitas atau mobile kemana-mana, atau sesudah tanggal 2 akan mobile kemana-mana. Jadi menurut saya salah kalau kita melakukan pembatasan pada tanggal 24 dan tanggal 2. Harusnya kita melakukan pembatasan selama masih wabah begitu, selama kasusnya masih banyak, dan selama kita belum dinyatakan wabah ini belum usai gitu. Jadi kalau wabah ini belum usai ya harusnya dilakukan pembatasan begitu, harusnya dengan peraturan. Jadi kalau menurut saya dengan peraturan yang tanggal 24 sampai tanggal 2 menunjukkan kita cuma pemadam kebakaran begitu. Harusnya tidak begitu. Harusnya kita konsisten melakukan pembatasan sosial, yaitu dengan membatasi mobilitas atau sebenarnya membatasi kerumunan dan menyuruh orang wajib pakai masker. Harusnya ada peraturan itu, wajib pakai masker dan membatasi orang untuk kerumunan seperti di Malaysia dan Singapura begitu. Pak Miko, artinya Indonesia. Iya, artinya pembatasan ini Anda katakan, kalau Anda katakan mungkin kurang tepat ya waktunya pemberlakuan PPKM level 3. Harusnya berarti dari kapan Pak Miko diberlakukan? Artinya kan kalau Anda sempat katakan kalau virusnya masih ada begitu. Sekarang juga masih ada Pak Miko. Artinya harus dari sekarang juga harus diberlakukan atau bagaimana? Betul. Harusnya itu diberlakukan sampai nanti Indonesia sudah keluar dari wabah. Harusnya ada peraturan yang mewajibkan pakai masker, harusnya ada peraturan yang tidak boleh berkerumun. Jadi mobil nggak apa-apa, kemana aja asal nggak berkerumun. Begitu, itu yang salah di Indonesia. Menurut saya persepsi mobilitas itu tidak berkerumun. Di Singapura boleh mobil kemana-mana. Singapura kan kota, kemudian dia ada undang-undang yang melarang orang berkerumun. Jadi silakan mobil kemana-mana asal tidak berkerumun, begitu harusnya. Dan itu peraturan itu dibuat sampai kita bebas dari wabah, begitu. Oke, tapi pertanyaannya memang sampai kapan wabah ini ada ya, Pak Miko ya? Oke, baik Prof. Ari dan juga Pak Miko, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lanjut segera kembali. Dan juga Pak Miko, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Ari dulu di segmen terakhir ini. Prof, 2 segmen sebelumnya kita sudah berbincang mungkin lebih kepada langkah mitigasinya, langkah pencegahannya begitu. Tapi bagaimana dengan langkah penanganannya? Kita tidak ingin ada lonjakan kasus, kita tidak ingin Omikron masuk ke Indonesia, tapi paling tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa benar pemerintah Satgas sudah benar-benar siap apabila terjadi lonjakan kasus. Seperti apa persiapannya, Prof? Ya, jadi pertama terus terang saja yang sepanjang perjalanan COVID ini yang paling benar-benar buat ketahanan kesehatan kita sangat-sangat terganggu adalah di bulan Juni dan bulan Juli itu. Ya itu memang luar biasa ya, karena kita tahu bahwa oksigen kita sempat kekurangan oksigen, kemudian juga ICU kita penuh dan banyak juga artinya ada beberapa juga pasien yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, saya rasa tetap pertama begini, di satu sisi memang rumah sakit ini artinya rumah sakit itu kan memang sudah disiapkan mengantisipasi situasi yang terjadi. Jadi misalnya pada saat bulan Juni Juli itu bahkan semua bangsal-bangsal itu difokuskan untuk sebagian besar lah ya, bahkan ada 1-2 rumah sakit yang memang dijadikan khusus hanya merawat pasien COVID. Nah sekarang ini posisi seperti ini infrastruktur tidak berubah.
artinya apa? Bahwa kan ada ruangan-ruangan yang memang sudah disiapkan untuk pasien COVID ya, baik itu dalam bentuk pintunya segala macam diatur. Jadi menurut saya sebagian besar ini tetap tidak berubah kondisi ini, situasi ini, tapi memang ruang-ruang tersebut sudah dialihkan untuk bisa merawat pasien-pasien lain ya, karena memang kasus COVID-nya hanya tinggal beberapa saja di beberapa rumah sakit itu. Dan kemudian juga ya tadi ya, saya rasa ini prosesnya dari mulai pintu masuk tadi sudah ada mulai pada pencegahan ya kan. Kemudian di satu sisi pemerintah terus meningkatkan angka imunisasi. Nah kemudian juga dalam hal ini kebetulan saya juga ada di timnya surveillance untuk sequencing ini, itu dari waktu ke waktu terus kita bicarakan bagaimana hasil dari whole genome sequencing kita pada kasus-kasus yang mencurigai. Jadi ini terus kita antisipasi. Nah kemudian di satu sisi juga tadi nih artinya adanya tadi walaupun tadi Dr. Miko menyebutkan kurang tepat istilah PPKM 3, tapi tujuannya adalah agar ada proses pembatasan, itu yang penting. Jadi masyarakat mengetahui bahwa ada proses pembatasan. Begitupun juga sudah keluar surat edaran buat pegawai negeri sipil bahwa tidak boleh cuti selama masa 24 Desember sampai dengan awal Januari. Ini juga satu hal antisipasi bahwa paling tidak kalau mungkin non pegawai negeri ya kan susah swasta, tapi paling tidak untuk PNS ini sudah ada larangan untuk tidak melakukan cuti. Artinya apa? Bahwa yang bersangkutan itu tetap ada di kota di mana tempat dia tinggal gitu ya, karena untuk tadi itu jangan sampai jadi terjadi kerumunan gitu ya. Nah ini yang memang kita takutkan sekali apabila memang ada penyebaran kejadian itulah tadi bahwa memang terjadi penyebaran yang luas di masyarakat kita. Jadi hal-hal ini yang pastikan dan ini terus dilakukan surveillance yang secara terus-menerus ya dengan melibatkan institusi yang terlibat yang bisa melakukan sequencing tersebut, Pak. Ya. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Miko, apa yang kira-kira harus dipersiapkan nih, Pak? Kalau menjelang Natal dan Tahun Baru, kita berkaca dari peristiwa-peristiwa atau pengalaman sebelumnya adanya lonjakan kasus, kemudian juga mengingat adanya varian baru, apa yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari? Ya, satu adalah menutup pintu-pintu masuk negara, baik itu udara, laut, begitu. Itu diperketat pintu masuknya dari negara yang ada varian baru itu harusnya tidak boleh masuk kalau kita takut. Kalaupun boleh masuk di karantina 2 minggu dan diperiksa PCR-nya dengan kalau positif diperiksa genome sequencing-nya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tidak hanya pembatasan sosial cuman tanggal 24 sampai tanggal 2, seharusnya selama negara ini masih mau turun dari wabah, ya kita harusnya konsisten melakukan dilarang berkerumun, kemudian mobil boleh tapi tidak berkerumun, kemudian tetap pakai masker dan itu dipantau di semua kabupaten kota bagaimana kegiatan pakai masker dan berkerumunnya. Jadi harusnya tidak ada berkerumun kalau tidak terpaksa. Kemudian yang keempat adalah melakukan surveillance dengan baik. Surveillance kita itu menurut saya nilai Indonesia surveillance-nya kurang baik. Yang pertama surveillance kurang baik adalah karena tracing-nya kurang banyak. Jadi tracing-nya itu masih kurang dari 10. Jadi saya minta ampun lah kepada negara ini supaya meningkatkan kontak tracing agar ketemu semua kasus. Dan kalau kita mau keluar dari wabah, kita kontak tracing-nya harus diperluas sampai orang yang tidak mengalami gejala kalau dia kontak itu suspek harus diperiksa PCR-nya begitu. Baik. Dan ketiga tadi whole genome sequencing untuk varian internal atau Indonesia bukan tidak mungkin, itu akan tumbuh dan akan menakutkan karena itu varian dari varian Delta itu kalau bermutasi
luar biasa. Jadi harus dipantau dengan baik. Kemudian kalau di akhir adalah negara ini merencanakan kita bebas dari wabah kapan, sehingga clear bahwa kita akan bebas dari wabah setahun lagi atau 1,5 tahun lagi, dan harus kita tentukan sendiri begitu. Jangan bergantung pada negara luar begitu. Baik, Pak Miko, sayang sekali waktu kita terbatas, kita harus closing di sini. Terima kasih Prof. Ari, Pak Miko, kita harapkan pastinya tidak terjadi lonjakan kasus, kalaupun ada mungkin bisa terkendali, kemudian juga kasus atau varian baru Omikron juga tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof. Ari, Pak Miko, salam sehat, sampai berjumpa di lain kesempatan.